Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Salasa ihtin wahid. ketemu lagi sama episode Agak Ustadz. gelbok. Kita mau ngomongin apa nih Ustadz? Hari ini Yang seru-seru aja deh. Iya, yang santai ringan gitu kira-kira ya. Ringan. Tapi berbobot. syarat makna. Ngeri. Apa tuh? Gimana Pajak. sering dengar FOMO itu apa sih? FOMO itu apa sih panjangannya, Ustadz Ridho? FOMO. Kita Coba cek dulu. FOMO. Pokoknya kayaknya yang suka Aneh nggak tahu ini ya, maksudnya kepanjangannya apa. Tapi katanya sih kayak ketinggalan apa? Takut ketinggalan sesuatu gitu. ikut-ikutan orang gitu. Ikut-ikutan. Fear of missing out. Oh, dia Oh ya, Fir. ketika iya betul. Enggak ngucapin. Sudah biasa aja Apa udah. namanya? Orang Inggris mah nggak Fear, peduli grammar Takut, sama takut pronunciation. ketinggalan. Oh, Takut ketinggalan. Fenomena ketika orang itu takut kalau dia dibilang ketinggalan zaman atau kudet atau iya, kudet tuh. ya kudet apa sih nggak gaul lah gitu kira-kira ya. iya. Contoh. Tapi Contoh sebenarnya dari dulu udah ada ya. dan udah ada kayaknya itu. Tapi nggak ada istilah FOMO. Nggak Baru, ada. baru. Dulu tuh kapan? Dulu dari kita zaman kecil gitu ya kan. Zaman kecil gua kira zaman Ah kudet lu kan gitu kan dulu kan. Iya. katro. Katro. Kalau orang Jakarta bilang katro. Katro. Jamet. Katro itu antara antum lihat kamera dong. Jangan ke belakang kamera. Nah, Oh, gitu. gitu. Nah, iya. Eh, Kasian muka ganteng kelihatan. Sorry. Nah, Kan terlalu terpesona mah. FOMO ya. Lanjur. Kalau kalau kita kan namanya ini ya udah tahu pelajaran gitu Islam melihatnya kayak gimana. Boleh gak tuh FOMO kalau takut ketinggalan tuh apakah dia selalu negatif gitu? Atau bisalah nih jadi hal-hal yang positif juga gitu. Tapi emang masalah ya orang nggak ngikutin zaman ya. Ya nggak tahu makanya. Emang gara-gara ketinggalan satu tren emang menurut sebagian orang mungkin fine-fine aja. Atau dibedakan dulu deh, ada tren yang baik, ada tren yang buruk. Bisa. Nah, coba gimana? Coba kayak Rido. Ya gimana? Ya kan ada yang baik ada yang buruk. Iya. Enggak, terkadang gini. Yang baik yang buruk itu harus kita pisahkan dalam arti dia posisinya sebagai tujuan atau sebagai wasilah gitu, media menuju ke tujuan gitu kan. Kan kalau media wasilah gitu ya. Iya, wasilah. Dia kan ngikutin tujuan kan. Hukumnya ngikutin tujuan gitu. Statusnya dia ngikutin tujuan. Kalau tujuannya baik, medianya juga Dia harus baik. jadi baik juga gitu Iya. kan. Tapi kalau tujuannya ternyata udah salah, walaupun wasilahnya mah baik-baik aja kan sebenarnya nggak bisa juga, namanya orang tujuannya buruk. Udah salah ya. Jadi timbang dari hukmul wasail ya. Iya, maksudnya dilihat Goyahnya apa goyahnya? nggak dilihat dulu ini yang jadi objek Tren. FOMO-nya Hmm. itu dia tujuan atau wasilah gitu. Kalau dia hanya sekedar wasilah, kemudian dilihat lagi tujuannya apa gitu kan. Tapi kalau udah jadi tujuan yang jadi FOMO, kalau maksudnya tujuan jadi FOMO tuh misalnya apa gitu. Misalnya child free gitu kan. Itu kan child free bukan wasilah lagi kayaknya, udah Tujuan. Udah tujuan. Udah tujuan gitu. Iya. Itu FOMO juga ya di sini. Ya ada mungkin sebagian orang yang FOMO-nya begitu kan, Ikut-ikutan. ikut-ikutan gitu kan. Atau coba kita runcingin ya. Kan FOMO tuh ada banyak ya. Ada FOMO makanan. Orang takut nggak dibilang kudet karena nggak pernah makan kacang kelinci. Emang ya Ya barangkali ya kan begitu. Misalkan kan. Ya kan bisa aja. kacang Apa dong? kelinci, Kacang kelinci. apa? Ini mentai. Mentai. Dimsum. Baik dimsum. Artinya, nah coba kalau kita sekarang fokuskan orang bagaimana hari ini kalau dia FOMO-nya karena sesuatu kegiatan. Jadi agennya kegiatan. Orang kalau nggak ngikutin ini, dia takut dibilang kudet. Kayak misalnya, Contoh naik naik gunung. wah, Sepeda. yang lagi ngetren dua nih, pedal sama running. Itu kan kegiatan tuh. Orang kalau nggak running itu, aduh, kayaknya gue kudet nih gitu. Kurang gitu kan. Atau kita nggak pernah nyobain pedal gitu kan. Pedal, aneh matanya pedal ya tahu aneh. Kalau pedal nih nggak tahu tapi itu. Nah, Tadi saya tahu lo ngomong. Apaan? Coba. Iya. Oh. Iya aja. Iya. Tadi itu. Ngantuk deh kayaknya. Atau gini mungkin ya,
FOMO itu bisa kita tarik dulu ke ini istilah lahir dari mana gitu. Artinya dari peradaban apa gitu kan. Kan bisa jadi ini muncul dari budaya konsumtif masyarakat gitu kan. Ketika kemudian ketika ada budaya konsumtif masyarakat yang berlebihan gitu kan. Kemudian muncul ada istilah FOMO. Ya itu ada fenomena sosialnya dulu, kemudian Oh istilah iya betul. FOMO gitu kan. Iya. Jadi pada dasarnya kalau memang ya kita kan kagak tahu juga nih asal usul kelahiran ada istilah FOMO itu seperti apa gitu kan. Tapi kalau kita asumsikan misalnya dan mungkin ya kalau kita lihat lebih dalam lagi kayaknya aneh lihat sih aneh pribadi bukan sebuah riset cuman kayak apa ya kayak coba melihat aja gitu. Kan ada unsur gitunya kan. FOMO itu ada unsur konsumtifnya gitu. Konsumtif yang berlebihan ya. Kalau konsumsi kan pada dasarnya dalam Islam kan boleh-boleh aja gitu kan. Ya namanya hidup nggak mungkin kita Nggak mungkin nggak konsumsi. konsumsi gitu. Iya. Tapi yang menjadi masalah kalau udah ngelewatin batas. Oke. Dan itu yang nampaknya dalam asumsi aneh pribadi itu kayaknya FOMO itu muncul dari budaya konsumtif yang berlebihan. Makanya tadi kayak misalnya running atau apa gitu. Pasti kan ada unsur konsumtifnya kan. Iya, pasti ada. Gua harus sepatunya Sepatunya harus yang ini, begini gitu. jamnya harus yang Garmin gitu. Gitu-gitu kan. Iya. Dan ada unsur ininya gitu, ada unsur kita nggak menafikan di satu sisi ada ini tuh ada fungsinya loh. Iya, ada Garmin itu ada fungsinya. fungsinya loh gitu. Ada sepatu ini tuh emang ada fungsinya dalam arti untuk menjaga kesehatan kaki dan apa gitu. Iya, heeh. Tapi kan tidak dinafikan juga di waktu yang bersamaan ada budaya konsumtif yang terselipkan di situ. Oke. Itu yang harus hati-hati akhirnya pada Iya. hari ini gitu. Coba aneh tanya Syekh GPT tadi kan. Wah, FOMO ngeri itu itu. kapan mulai? Lama tuh berarti itu. Sebenarnya ini prakteknya sebenarnya udah lama dari kapan tahu lah, takut kehilangan momen segala macam. Tapi istilah FOMO sebagai akronim itu baru masif dipakai di tahun 2004. Berarti berapa tahun lalu? 20 tahun, 19 tahun 21 tahun lalu. 1 tahun lalu oleh seorang namanya Patrick G. McGinnis gitu lah. Jadi dia mungkin bisa dikatakan awal-awal era 2000-an lah. Intinya takut kehilangan momentum. Sehingga jadi ada rasa ketinggalan dan terpinggirkan dari dunia nyata, dari fenomena teman-temannya gitu. Berarti ada hal perlu diperhatikan juga tuh dari Safan, nih deketan dong, takutnya suara antum yang merdu nggak kedengeran. Oh iya lupa, nggak enak ya. Gitu kira-kira. Gimana Satuan? Mungkin kalau dari kita lihat Safan, ke kamera. Wajah antum terlalu gelap kalau situ. Kegantengan antum. Allahu Akbar. Melewat. Iya. Mungkin kita lihat juga kalau ngelakuin sesuatu tuh kita sebenarnya mau apa sih gitu ya. Kan berangkatnya dari tujuan gitu. Dia ngelakuin ini karena ini, ngelakuin ini karena ini gitu. Alasan motivasi. Motivasi. Nah kan sebenarnya kita itu ngelakuin sesuatu kalau karena orang lain atau karena hal-hal yang lain itu motivasinya nggak kuat ya. Dan itu justru bermasalah. Dan kita manusia itu hidup kalau Muslim ngelakuin sesuatu itu pengen nyari pahala gitu loh. Maka di situ harus berangkat dulu. Sebenarnya ngelakuin itu untuk siapa gitu. Kalau ngelakuin itu untuk Allah dan Rasulnya, nah di situ manusia akan merasa nyaman dan nggak harus keburu-buru dan nggak harus ikut-ikutan juga gitu kan. Tapi kalau emang itu ada manfaatnya ya untuk agama, manfaatnya untuk keseharian dia dalam ibadah dan lain sebagainya ya silahkan aja gitu. Tapi kalau dari awal tujuannya itu udah salah karena takut dibilang kudet dan sebagainya, ya berarti apalagi duniawi ya. Ya duniawi lah gitu. Apalagi mungkin hari ini mungkin tadi takut dibilang kudet atau dia juga ada motivasi ya mohon maaf hari ini misalnya kayak hasad misalnya. Atau iri misalnya. Ih dia ikut acara ini. Oh dia ikut ini. Wah barang outfit dia mahal. Gue kan juga bisa sebenarnya nih. Gue beli juga gitu. Ya, apa motivasi dia? Apakah karena ikut-ikutan itu takut dibilang karena dia juga kagak punya duit juga gitu?
Padahal dia Karena juga hasad aja. Iya, iya karena hasad. karena Oh. ego. Kepengen. Karena ego gitu loh. Padahal sebenarnya ya nggak harus juga dia ngelakuin itu gitu. Iya. Ini bisa nggak ditimbang dengan 2 hadis yang tadi pernah kita bahas tuh. Yang pertama, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Atau sama yang kedua, la takunu ima'atan itu tuh. Apa itu, Sat? Coba Ustaz dulu mainkan Ustaz. Jadi gue yang ngelempar tuh ini ya apa? Generasi layang-layang, Iya, ikut-ikutan. ikut-ikutan. Nggak punya alasan motivasi yang kuat. Ya bisa Iya. jadi Punya ya. prinsip kali. Nggak punya prinsip, Iya. benar. Punya prinsip. Ya bisa jadi itu. Tapi menarik nih, aneh dulu sempat bikin konten tuh. Apa? Apa Konten tuh? konten pendek sih. Cuman judulnya tuh atau benang merahnya mungkin ada miripnya juga gitu. Antara jadi FOMO di masa kejayaan Islam dan FOMO di masa Kemunduran dominasi Barat gitu kan. Hmm. Nah, jadi pernah ada FOMO ternyata di Eropa. Apaan tuh? FOMO di lebih tepatnya ketika Islam menguasai Andalus atau menguasai Spanyol. Itu Cok. sempat ada FOMO tuh orang-orang atau lebih spesifiknya. Jadi ini cerita aduh aneh lupa namanya Albero atau Alberto de Cordoba gitu ya. Jadi dia seorang intelektual Nasrani lah gitu. Di abad aduh lupa juga nih. Pokoknya di masa-masa kejayaan Islam di Andalus lah, di Spanyol gitu kan. Iya. Dia cerita ada budaya FOMO nih. Ini bahasannya aja ya. Tapi intinya mirip gitu. Jadi ada momen di mana anak-anak muda Spanyol Nasrani pada saat itu merasa kagak keren kalau kagak update dengan gaya hidup Islam. kaum muslimin pada saat itu. Di Andalus. Oh, Di Andalus. jadi mereka akhirnya mengubah sebuah kita tuh hidup harus kayak muslim Iya, sebagai sebuah standar gitu. Gue harus ikut. Gitu. iya. Jadi bajunya, Sampai lifestyle. nama, bahasa yang dipakai gitu. Berarti FOMO nggak selalu buruk, Ustaz? Oh iya, Nah, iya, itu iya. dia. Tapi nanti itu dia jadi yang jadi pembeda gitu antara kalau kita coba ini ya, kita coba versuskan gitu ya, antara FOMO di masa kejayaan Islam dan FOMO Sekarang. di masa dominasi Barat. Kan ini hari ini kita kan dominasi Barat gitu. Iya. Ini yang membedakan gini. Si anak-anak muda Islam ini gitu ya, sampai pada anak-anak muda Nasrani ini di Spanyol sampai pada tahap mereka menghabiskan spend uang itu untuk beli buku-buku berbahasa Arab. Bahkan FOMO. Oh, oke. Buku-buku berbahasa Arab yang genrenya tuh Kedokteran. ya filsafat kek atau apa gitu. Tujuannya bukan untuk ngebantah filsafat Islam atau pemikiran Islam, kagak. Karena pengen bermirip-mirip. Bukan cuma bermirip-mirip, ini yang membedakan menurut aneh. Tujuannya untuk memperhalus, memperbaiki atau untuk meningkatkan kualitas Hidup. bahasa Arabnya mereka gitu. Masya Ya Allah. karena pada saat itu bahasa Arab menjadi Tren. bahasa tren akademik gitu loh. Kalau orang berkelas, orang berpendidikan itu berbahasa Arab. Wah. Nah, Oh, jadi sekarang hari itu adalah standarnya ada standar muslimin. ya karena Dari mulai bahasa, lifestyle, semuanya Karena dominasi muslim. karena mendominasi muslimin. muslimin. Nah, dalam arti teknologi yang megang pada saat itu kaum muslimin, Iya. politik juga dan seterusnya. Makanya yang Oke. dilihat keren Muslim. kaum muslimin gitu kan. Tapi beda gitu loh kalau Sekarang. kalau kita bedain sama FOMO-nya yang hari ini. FOMO hari ini tuh lebih kepada konsumtif yang negatif gitu loh. Oke. Contoh gimana? Ya tadi itu Ikut makanan, kuliner, beli barang gitu kan. Berarti dari situ bisa dilihat kalau Islam itu jaya mimpin itu sebenarnya bisa mengendalikan tren dalam hal positif gitu. Iya. Aneh ngeliatnya begitu sih. Kalau tadi Anu bilang dominasi Barat, justru yang ada tren-tren itu ngerusak gitu loh. Bisa jadi. Iya. Ketemu nih, Kayak gitu tuh. Berarti ini kayak terusan dari hadis tadi itu tuh. La takunu ima'atan. Itu kan di ujung hadisnya itu kan lanjutan hadisnya. Iya, di bagian akhir itu kan disebutkan Rasul tuh bilang kalau mau ikut-ikutan kita diminta buat dulu pelajarin. Biar kalau tren yang baik itu udah berganti, udah hilang, amal kita nggak hilang juga. Karena kita beramal karena ilmunya gitu, ada patokannya gitu. Trennya hilang, cuman kita tetap
tetap berjalan tren itu karena dengan panduan ilmu, karena tahu, oh ini baik, maka tetap berjalan gitu. Enggak hanya sebatas tren-tren doang, trennya hilang juga hilang, tren ganti amal juga. Generasi FOMO versus generasi apa? Vimi. Ini. FOMO itu sebenarnya mungkin kalau bahasa Quran itu zabat. Oh zabat, iya buih ya. Kata Allah, fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an Jufa'an. wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya zabat itu hilang, FOMO itu bisa hilang karena ngikut tren-tren. Tapi kalau yang manfaat dia akan stay, dia akan menetap di bumi gitu Iya. kan. Artinya kalau mau FOMO atau mau ikutin tren, pastikan tren itu yang kira-kira gitu ya, kalaupun udah lewat masanya, dia tetap Berjalan, continue. Nah, bisa gak dibilang kayak gini? Kalau FOMO itu sebuah kata atau akronim yang bisa ditarik kiri kanan ya. Dulu Abu Bakar pernah FOMO ikutin Umar. Ketika Umar ngasih setengah hartanya. Sedangkan Abu Bakar ngasih seluruhnya. Ya, itu di perang Tabuk. Kan waktu itu diminta untuk itu kan. Sehingga Abu Bakar, Umar bilang, nih saya punya harta nih setengah nih. Setengahnya lagi buat Allah dan Rasulnya, setengah lagi buat saya. Abu Bakar, wait, gitu kan. Sebagaimana Umar nggak pernah merasa menang sih sebenarnya sama Abu Bakar dalam lomba-lomba ketinggalan amal soleh. Iya. Gimana tuh Ustaz? Berarti penting juga kalau dilihat dari situ circle orang itu bergaul dan berteman ya. Iya, tapi itu kayaknya FOMO dalam tanda kutip ya. Iya. Kalau disamain nama FOMO, takutnya ntar dulu Abu Bakar Umar juga FOMO gitu kan. Karena FOMO kan identiknya dengan negatif. Iya. Kan maksudnya bisa jadi itu FOMO tapi dalam tanda kutip gitu. Dia FOMO mungkin, tapi ada unsur apa namanya? Musabaqah, fastabiqul khairat gitu kan. Terus yang kedua, tentu Umar FOMO atau ingin berlomba-lomba dengan Abu Bakar tapi atas dasar alasan yang jelas gitu. Yang baik. Prinsipnya tuh jelas, emang prinsip gue emang pengen melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya kan gitu kan. Ya, yang mendasari. Beda kalau orang zaman sekarang. Bentar deh. Kalau bisa nggak kita tarik misalkan jauh di era Rasul, jauh banget ke eranya Habil sama Qabil. Nah, kan dia nyembelih tuh kan. Yang satu buat Allah, yang satu di masa gue gak bisa sih begitu doang. Gue juga bisa kok nyembelih. Yang nyembelih tuh, tapi kan bukan buat Allah tuh. Nah, itu dia. Itu bisa gak dibilang FOMO gitu? Iya, ada benang merahnya juga sih. Atau itu karena yang tadi bedanya kan itu kan. Iya. Adalah tujuannya itu kan. Yang kata dia antum bilang kan. Iya, tujuannya mau ngapain? Dasarnya apa gitu. Karena bisa jadi nih orang itu 2, 3, 4, 5 berapa orang sama nih, yang dilakukan sama. Tapi sebenarnya tujuannya beda-beda gitu kan. Bahkan ketika sholat aja dah. Dari satu masjid gitu yang 100 orang sholat gitu kan. Sama gerakannya kan sama, tapi mungkin ada yang satu tujuannya dilihat camer, dipukulin sama emaknya di rumah. Ada yang satu dilihat camer sama tua gitu kan. Aneh ingetan nih. Ini nggak tahu aneh FOMO enggak ya? Aneh kayaknya ini aneh FOMO deh nih. Dulu pertama kali ke Saudi nih. Ada umrah fakultas kan. Aneh ikut tuh umrah pertama kali tanpa panduan ilmu. Terus asal jalan aja sama dosen. Sampai di Bukit Marwah gitu kan. Ada orang sholat. Aneh berhenti sholat juga. Sampai di Bukit Sofa ada orang sholat juga. Sofa Marwah sholat mulu. Itu lebih ke jahil. Iya. FOMO itu FOMO jahil. FOMO jahil kan? Iya. Dia bilang iya kan sama tuh gerakannya sama. Gerakannya sama. Bisa jadi yang satu justru lebih baik yang sholat tuh daripada antum yang ngikutin. Yang satu sholat beneran, sholat sunnah apa atau sholat wajib apa? Iya. Mungkin aneh ikut-ikutan. Dia atas dasar ilmu mungkin, walaupun ilmunya salah gitu kan. Kalau antum jahil gitu tuh. Niat sholat Sofa Marwah. Enggak. Apa nih dibilang jahil murokab kayak gitu ya? Aduh ya Allah. Jadi ada beberapa tuh hal-hal yang tadi motivasinya apa, kemudian Ustaz Ridho bilang kalau yang mendominasi muslimin FOMO-nya biasanya mengalirnya
Ke atau positif. mengarahkannya kepada hal-hal yang Yang positif. Karena positif. jadi keinget juga tuh mungkin cocok juga waktu perang Uhud tuh kan. Kan awal pasukan 1000 tuh. Iya. Bisa. Di tengah jalan orang-orang Berkurang. munafik tuh kan Nabi Salul bikin Makar. makar lah. Lu ngapain sih pada ikut perang, ikutin anak ingusan masih muda pada pengen keluar Madinah gitu. Udah kita balik lagi aja nyari mati. Akhirnya pada Balik. 300 orang tuh. Mungkin 300 itu nggak semua awalnya mau pulang gitu kan. Ikutan juga. Gitu. Nah ini kan mungkin salah satu contoh FOMO yang negatif lah gitu. Ya juga ya gitu. Aneh jadi keinget itu tuh. Innal mu'min khuliqal mufattanan tawwaban. Kalau aneh baca syarah hadisnya, jadi orang mukmin itu dia ini kayak vonis kali ya. Iya kan pakai inna kan taukid itu kan. Innal mu'min khuliqal mufattanan. Mukmin itu kan diciptakan dalam keadaan jiwa yang gampang berbuat dosa, gampang ikut-ikutan, gampang kena hasutan, kena rayuan. Tapi tawwaban, gampang balik taubat. Berarti kan kita secara nggak langsung juga innal insana khuliqa bukan halu'a yang dhaifah tuh. Wa khuliqal insanu dhaifah gitu kan. Kan kita juga diciptakan lemah ya. Udah lemah terus kena bisikan setan gitu kan. Akhirnya kita ikut-ikutan pada apa yang kita nggak punya ilmunya. Tapi benar juga tadi yang ayat antum sebut sebelumnya, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan tuh kan berkeluh kesah gitu. Idza massahu syarru jazua. Kalau kena musibah protes kerjaannya. Wa idza massahul khairu manu'a. Pas dikasih rezeki manu' pelit ya. Tapi Allah di situ kasih solusi setelah ayat itu. Ada mungkin 5 atau 7 solusi. Illal musallin yang pertama. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang sholatnya itu serius, fokus, konsisten. Terus sampai bukan cuma sekedar sholat. Bukan cuma sekedar sholat, ya. Kadang sholat gini, kadang ada orang yang ada fenomenanya negatif positif dalam arti dia sholat gitu kan. Tapi dia secara kejiwaan ada bahasanya mental illness gitu kan. Terus sama beberapa praktisi atau psikolog gitu kan, kemudian diasumsikan enggak setiap orang yang sholat itu sehat mentalnya. Jadi di framing gitu, ada unsur framing gitu kan. Dan orang yang mendengar kadang salah paham juga biasanya gitu. Wah, berarti gua nggak usah sholat kan, kadang ada yang mikirnya begitu gitu kan. Tapi kan iya, fenomena itu benar dalam arti ada loh orang yang sholatnya sering tapi mentalnya kagak sehat gitu kan. Itu kan harus digarisbawahi, berarti sholatnya ada yang kurang bener nih gitu kan. Dia cuma sekedar gerakan sholatnya gitu kan, kagak ada menjiwainya, nggak memahami maknanya gitu kan. Kan harusnya kan sholat itu sebagai salah satu cara untuk menyehatkan mental, harusnya begitu. Iya. Baik, nih Ustaz nih. Tadi Anda coba rangkum ya, resum lah dikit-dikit. Mungkin nggak sih kita memberikan dhawabit kalau mau FOMO, lu boleh tapi gini. Mungkin nggak? Mungkin banget. Iya, mungkin. Jadi kayak misalkan gini, iya FOMO kita maknai dengan makna yang hari ini. Katakan harta konsumtif pun nggak apa-apa. Iya. Tapi ini dhawabitnya atau dhawabit apa bahasa? Panduannya, ada guidance-nya. Apa ya? Batasan atau standar. Iya. Jadi seorang muslim boleh ikut-ikutan bahkan makanan, bahkan fashion, bahkan outfit atau lain sebagainya atau lifestyle-nya. Boleh kok gitu loh. Tapi kayak gimana? Silakan tuh satu-satu. Para ahli fikih nih. Silakan. Mungkin pertama tadi lo hidup buat siapa gitu loh. Tujuan. Iya. Lo hidup buat siapa? Kalau lo udah tahu lo hidup ya buat pencipta lo, buat Allah dan Rasulnya kan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. Jadi aman kalau kayak gitu. Jadi mau dia lagi tergiur sama FOMO apapun, ya dia dengan sendirinya bakal ngatur itu untuk tidak keluar dari jalur. Berarti tadi tujuan yang benar, yang jelas. Untuk Allah bukan karena mau cuma dibilang keren, dibilang wah, dibilang gue punya duit,
ya dibilang ya biar orang tuh mengakui dirinya lah. Karena kan kadang hari ini orang pengennya tuh validasi gitu loh. Haus validasi. Oh, lu nggak butuh divalidasi orang gitu loh. Nggak ada yang Iya. mewajibkan lu itu, nggak ada, tenang aja. Justru hanya butuh validasi dari Allah kan. Dari Allah Iya. gitu. Ustaz Afan bilang tadi berarti Iya. apa? Dhabit pertamanya Ya untuk siapa? Lu untuk ngelakuin. siapa? Tujuan lah. Tujuan. Ustaz Ridho. Iya. Kalau yang kedua kayaknya orang harus paham prioritas, skala Ya. prioritas. Betul. Terutama prioritas secara ekonomi kali ya. Oke. Artinya ketika dia punya uang, kan dia akan punya keran untuk menghabiskan uangnya ini untuk apa saja gitu kan. Nah, dia harus paham tuh mana yang menjadi prioritas, mana yang di bawahnya, mana yang seterusnya gitu. Jangan sampai kemudian yang bukan prioritas ditaruh di prioritas. Ya tadi tuh masalahnya ego, Iya. apa namanya, ada kebutuhan-kebutuhan, hasrat-hasrat validasi juga gitu. Mungkin karena baik bicara prioritas, apalagi tadi ya budaya konsumtif, bisa gak kita katakan harus dia yang sudah rasyid? Iya, harus. Rasyid, dimana dia yang udah mencapai rusyd itu dalam Quran itu, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Coba dijelaskan apa itu rusyd. Rusyd itu kalau saya baca-baca sih Ustaz, sebenarnya berkumpul di 3 hal ya. Kebaikan agamanya, kematangan akal, dan kemampuan mengelola manajemen keuangan. Iya, mengelola ini harta. Mantap. Jadi kalau itu boleh FOMO tapi itu udah harus rasyid ya gitu. Iya. Karena sekarang banyak, apalagi dengan fenomena pinjol, terus apa? Judol, bismillah, jackpot gitu kan. Ada ya? Bismillah jackpot. Mahal banget kayaknya. Cobain ya? Kayak sih. Kalau menang alhamdulillah. Pengalaman kayaknya deh. Alhamdulillah. Pengalaman deh kayaknya. Nanti tadi Ustaz Ridho menyebutkan nggak apa-apa, yang penting tahu prioritasnya. Sesekali boleh kita ke FOMO, tapi ya tadi ditimbang atau diukur dengan skala prioritas. Sajundi, boleh FOMO asal dengan syarat? Iya, boleh FOMO asal kita tahu ilmunya. Karena Muslim yang baik itu dia harus meninggalkan meninggalkan pada apa yang enggak manfaat. Tapi kalau ada tren bagus, FOMO gitu kan, sesuatu kegiatan kah, makanan kah, kalau itu kemudian diilmui dan tahu ilmunya dan tahu goalsnya, sehingga dia tahu nih, dia bisa menimbang gitu, oh ini bagus, oh ini baik, oh ini ada manfaatnya, maka silahkan gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada kebaikannya, hanya untuk mencari validasi, hanya untuk ikut-ikutan tanpa ada ilmu ya sebagai pemandunya, kalau seperti itu lebih baik ya jangan. Ilmuin dulu. Mengilmui dulu. Iya. Jadi Ustaz Afan, Ya, tujuannya harus jelas. Boleh, tapi semuanya bermuara kepada tujuan yang jelas. Yep. Setelah itu memberikan boleh FOMO asal tahu prioritasnya, mana yang nafkah wajib, mana yang boleh, dan jadi perlu ilmu dulu sebelum beramal. Yes. Tapi kayaknya kalau tiga hal ini ada, kagak jadi FOMO dia. Kagak jadi. Gitu. Mikir. Enggak, tadi sebenarnya Anda bilang boleh FOMO tapi Iya, betul. Berarti kagak jadi FOMO dia. Berarti ilmu sebelum FOMO dong. Kembali tadi, semoga ya tadi kalaupun mau FOMO tapi gitu. Sehingga kita memaknai FOMO sebagai akronim dari fear of apa tadi? Missing out sebagai bisa kali ditarik ke hal yang positif. Gitu. Betul. Karena tapi yang tadi Ustaz itu bilang, sekarang FOMO-nya dominasi barat. Tapi bagi kita mungkin cukup memberikan batasan-batasan sehingga menjadi ya sedikit panduan mungkin bagi orang yang mikir-mikir lagi kalau nanti dia akan FOMO. Karena di satu sisi kayaknya gini juga kan agak complicated-nya ketika gini ya. Ini ada FOMO, objek FOMO-nya adalah kebaikan nih. Yeah. Contohnya misalnya katakan umroh. Aneh melihat umroh ini menjadi salah satu objek FOMO juga gitu kan. Yang ngetren. Jadi tren yang kayaknya orang ada hasrat, kayaknya gue kan gitu tuh, banyak tuh impian gue gitu kan. Masing-masing lomba bisa umroh, bisa apa namanya, bisa umroh bareng keluarga kecil dan seterusnya gitu kan. Itu kan kayaknya ada unsur-unsur FOMO-nya gitu kan. Nah, di satu sisi
orang jangan sampai FOMO hanya walaupun untuk urusan kebaikan, yang contohnya tadi adalah umroh. Tapi di satu sisi ketika misalnya dia FOMO, yang agak complicated-nya adalah siapa tahu ketika dia FOMO dengan pelajaran umroh, dia ada sadar-sadarnya gitu. Di namanya di tanah suci kan biasanya ada Muthaif, ada ustadz pembimbing gitu kan yang ngasih pelajaran Nah, hidup. kalau mandiri, kalau mandiri, Waduh, siapa tahu dia dapat ilham, siapa tahu gitu. Coba tolong Bang Hades diem-diem ngasih tahu. Iya, dikit. iya. Gitu. Itu kan agak-agak complicated gitu. Aneh melihatnya begitu gitu. Jadi di satu sisi ya tadi FOMO itu harus ya jangan terlalu, ya tadilah ada standar-standarnya, tapi di satu sisi jangan terlalu jangan terlalu judging juga ya. Betul. Kelihatannya dalam pandangan kita FOMO nih, gitu. lu FOMO lu gitu. Judging juga gitu. Jangan juga. Ya. Selama FOMO-nya adalah FOMO kebaikan. Kalau FOMO keburukan, judging aja udah. Dari awal gitu kan. Kayak misalkan orang-orang pada minum. Iya. Kalau nggak minum nggak keren. Ada minum aja. Air putih. Fanta. Misal ya. Orang-orang pada pakai buka-buka aurat misalkan dan sebagainya. Berarti emang karena kita nggak tahu bahwasanya sangat mungkin Allah itu memberikan taufiknya, hidayahnya ketika dia itu beramal baik meskipun karena FOMO. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayak misalnya orang FOMO kajian atau running lah. Kajian di Blok M di Nurul Iman. Nah, bisa jadi gitu kan. Langsung mention. Emang lagi hype. Sebagian orang tuh ngaji yuk, dan itu bukan sebuah kesalahan kok. Saya nyebut ini sebagai sebuah kemana nih ngaji? Iya, sebagai sebuah hal yang sangat terkenal, majelis ilmu di tengah. Bahasanya apa ya? Tempat nongkrongnya anak Jakarta Selatan. Yang penting asal para bahkan saya guru-gurunya jangan sampai hasad ya. Saja nih, bentar dulu. Saya pernah lihat di Instagram dua orang yang mungkin sering merepresentatifkan tentang Jaksel. Sampai dia nyebut, tapi bos di Nurul Iman keren loh, ada kajiannya. Sampai dibilang Masya Allah, padahal dia pakai anting, rambutnya pirang, dalam arti dia anaknya tatoan gitu. Tapi dia notice ada kajian di Blok M, di mana itu pusat peradaban Jaksel dalam tanda kutip ya. Artinya kan itu yang menjadi FOMO mungkin hari ini. Lah kita nggak tahu, awalnya dia ikut-ikutan. Tapi dia tersadarkan, tersentuh hatinya, bahkan jilbabnya jadi lebih ini, kalau itu akhwat ya, kalau perempuan jadi lebih rapi, yang laki-laki jadi lebih soleh lah, tampilan fisiknya, zahirnya, batinnya, wah. Positif jadinya ya. Akhirnya positif. Gitu. Makanya aneh melihatnya gitu. Agak kalau di urusan FOMO yang sifatnya kebaikan itu agak-agak complicated, dalam arti kita yang memandang di satu sisi harus menasehatkan jangan terlalu FOMO, tapi di satu sisi jangan judging juga. Iya, betul. Ada potensi kebaikan untuk yang lebih baik gitu kan. Siapa tahu kan. Iya. Orang FOMO lari gitu kan. Ya siapa tahu abis lari dia emang istiqomah, sehat gitu kan. Akhirnya dia pengen larinya di Safa Marwa gitu kan. Ya, amin. Insyaallah. Nah, mungkin aja. Betul. Ya, boleh. Baik. Mungkin ini dulu kali ya teman-teman. Kita ngobrolin seputar fenomena-fenomena yang kita temui ini di hari-hari kita. Semoga dari obrol-obrol ini ada manfaatnya lah. Minimal kita tidak bisa langsung saja menghukumi orang-orang ini FOMO atau tidak FOMO gitu ya. Paling tidak tadi Mas Syekh, Ustadz juga udah ngasih tahu, kalaupun mau gini harusnya gini dan lain. Thank you, syukran, jazakallah khair. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pedal. Cut.